Kembali pada hari ini kita dipertemukan dalam kasih Kristus. Nah, kita akan buka ayat Mazmur 44 ayat 24 sampai 27. Mazmur 44 ayat 24 sampai Mazmur 44 ayat 24 sampai 27. Mazmur 44 ayat 24 sampai 27, demikianlah firman Tuhan. Terjagalah, mengapa engkau tidur ya Tuhan? Bangunlah, jangan membuang kami terus-menerus. Mengapa engkau menyembunyikan wajah, melupakan penindasan dan impian terhadap kami? Sebab jika kami tertanam dalam debu, tubuh kami terhampar di tanah, dan bersiaplah menolong kami. Bebaskanlah kami karena kasih setiamu. Nah, ini berbicara tentang bangsa Israel yang mengeluh sama Tuhan. Karena apa? Mereka berperang, mereka kalah habis-habisan dengan orang Moab. Ya, sampai dia tanya, Tuhan, aku sudah melakukan hal yang benar. Ya, aku sudah bertindak sesuai dengan kebenaran firman. Tapi kenapa aku kalah, Tuhan? Aku habis-habisan. Ya, habis-habisan, banyak yang terbunuh, rumah Tuhan dijarah dan sebagainya. Ya, mengapa engkau tidur, Tuhan? Ya, bangun Tuhan, jangan membuang kami terus-menerus. Pernahkah ibu-ibu merasakan bahwa ketika engkau ada penderitaan, masalah yang satu belum selesai, lalu timbul masalah lain, dan ketika engkau berdoa serasa Tuhan sembunyi? Pernah nggak ngerasa gitu? Ya, serasa bahwa Tuhan tuh diam saja. Ya, serasa bahwa Allah itu nggak mendengar doa kita. Ya, kita merasa bahwa Allah itu tidur, ya, Allah itu bersembunyi. Pernah satu hari saya ingat sekali, saya ingin melamar pekerjaan, ini kilas balik ya, berpuluh tahun yang lalu ketika saya belum menikah. Jadi saya bikin surat lamaran. Saya bikin surat lamaran, CV saya ditujukan kepada satu perusahaan di Karet Tengsin gitu loh. Ya. Nah, sebelum saya melangkah, saya ada firman minta diberi, cari, mendapat, ketuk pintu dibukakan. Ya, barang siapa kalau kita beriman, barang siapa itu Tuhan akan berikan. Jadi formulir doa ini saya bawa doa semalam suntuk. Tapi saya nggak mau sebut doa semalam suntuk, nanti suntuk beneran. Doa semalam-malaman. Saya bawa biasanya di Mawar Saron sesi pertama ya nyanyi firman, sesi kedua nyanyi kesaksian, sesi ketiga nyanyi bagi-bagi kelompok. Ya, nah saya pada waktu sesi ibadah yang ketiga yaitu jam 2 sampai jam 4 pagi. Saya bawa CV ini, yuk teman-teman besok rencana hari Senin saya mau ngelamar, yuk doain. Ya didoain, ditumpang tangan rame-rame, minta diberi, kan janji Tuhan. Ya kan, janji yang manis takkan kulupakan. Nah, janji Tuhan minta diberi. Nah, saya percaya gitu loh. Jadi hari Senin ini saya melangkah dengan pede banget, naik bus sekarang mah enak Trans ya, ada AC-nya. Dulu bus Medal Sekarwangi, Merantama, lalu bus apalagi Mayasari Bakti ya. Knalpotnya keluar asapnya hitam, kita gelayutan di pinggir pintu. Nah, keneknya bilang kosong, 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 kosong gundulmu gitu, kita udah gelayutan gitu ya. Nah, saya naik bus itu, turun kelewat lagi. Udah kelewat kakinya melepuh lagi pakai sepatu. Ya, akhirnya saya sampai ke tempat tujuan dengan PD. Minta diberi, cari, mendapat, ketuk pintu dibukakan. Ya dengan PD-nya ngelamar. Tapi akhirnya apa? Ujung-ujungnya patah hatiku jadinya, merana berputus asa. Lamarannya ditolak. Saya ngambek loh. Orang yang rohaninya masih kanak-kanak tuh raja suka ngambek kan. Anak kecil kalau minta es krim gak dikasih, ngambek kan, nangis guling-guling. Saya pun ngambek sama Tuhan. Sekolah minggu gak mau ngajar selama sebulan, saudara. Marah sama Tuhan, ngambek, masih kanak-kanak. Ya. Nah akhirnya kilas balik. Lalu kira-kira sebulan kemudian saya cerita, Mi, ngelamar ditolak gini-gini-gini di Jalan Karet Tengsin. Ini ya bosnya, iya jangan.
Itu bosnya suka kurang ajar sama anak gadis. Aduh, di situ saya bersyukur. Mungkin kalau doa saya dijawab sama Tuhan, ya saya bisa celaka. Karena rancanganku bukan rancanganmu, jalanku bukan jalanmu. Ya, jadi saya merasa bahwa Tuhan tuh seolah-olah sembunyi. Tuhan nggak dengar. Maka tercipta lagu, Tuhan masihkah kau mendengarkan doaku? Mana tanganmu? Itu nyanyian orang putus asa. Tuhan gak pernah ingkar janji, saudara. Ya, jadi Allah gak pernah diam. Bahkan firman Tuhan katakan Allah ada di mana-mana. Ya, bahkan pasukan malaikat berkemah keliling untuk menjaga dan melindungi setiap orang yang dikasihinya. Nah, mengapa Allah menyembunyikan diri? Bukan berarti bahwa tidak peduli kepada umatnya. Dia mengerti, dia peduli segala persoalan yang kita alami. Dia mengerti, dia peduli, ya. Allah mengerti, Allah peduli, ya. Allah menyembunyikan diri bukan berarti nggak peduli. Allah menyembunyikan diri bukan berarti dia tidak berkuasa untuk mengatasi kejahatan. Seperti sekarang kan lagi heboh-hebohnya ya Israel sama Hamas. Tuhan tahu nggak? Tahu. Tuhan bisa pites nggak? Bisa. Ya, Tuhan bisa lakukan. Namun Tuhan mau membentuk umatnya sampai dia bertobat, bat. Jangan Kristen tomat. Tobat kumat, tobat kumat, jangan. Ya. Jadi apa Allah membentuk kita? Dia tahu nggak perang Ukraina dengan Rusia berimbas kepada kita semua? Tahu. Bahkan katanya Yesus Raja Damai. Tapi kok Yesus lahir anak 22 tahun ke bawah habis dibunuh. Iya kan? Katanya Raja Damai. Kok engkau lahir anak laki-laki yang di bawah umur 2 tahun habis dibunuh. Nah itu sebagai simbol bahwa dunia ini tidak aman. Dunia ini bukan Firdaus. Ya, dunia ini bukan Firdaus, hanya di bawah kaki Tuhanku, di situ aku teguh. Ya, nah dari kebenaran firman Tuhan yang kita baca, Allah menyembunyikan diri kita mempunyai makna yang pertama, kehadiran dan cara kerja Allah secara misterius. Jalanmu tak terselami. Ya, jalanmu tak terpahami. Roma 11 ayat 33 sampai 34. Oh alangkah dalamnya kekayaan hikmat dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya dan sungguh tak terselami jalannya. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan? Atau siapakah yang pernah menjadi penasehatnya? Nah saudara-saudara mau mendalami pikiran Tuhan seperti air nih, seperti air aqua ini. Ya, kita tuang ke lautan. Air aquanya ini, ya, akhirnya nggak berarti apa-apa. Airnya, lautnya nggak menjadi tawar, lautnya tetap asin. Nah itulah, ya, pikiran kita nggak bisa nyampe kepada pikiran Tuhan. Tapi Tuhan akan kirim. Nah saudara, saya pernah memberitakan satu firman Tuhan bahwa Tuhan memberi berkat tersembunyi dari kita. Tuhan memberi berkat tersembunyi dari kita. Jadi cara kerja Allah itu misterius, namun sorak-sorai kemenangan terdengar di tempat ini. Nah, sebuah kisah nyata, ada seorang hamba Tuhan, ya, dia jauh di Rusia atau di mana apa, saya lupa ya namanya Ibu Tati. Ya, dia di rumahnya nampung anak-anak untuk dibina, bukan dibinasakan tapi dibina. Ya, dikasih kebenaran firman Tuhan. Ya, mereka adalah Ibu Tati ini adalah mama rohani bagi anak-anak ini. Nah, satu hari kebutuhan rumah mereka nggak ada, uang nggak ada, ya kebutuhan rumah juga habis. Ya, jadi ya anak rohaninya tuh ada 9, tambah suami, tambah istri udah 11, tambah anaknya Ibu Tati. Lumayan berat beban mereka. Nah ketika itu memang duit nggak ada, ya kebutuhan rumah nggak ada. Akhirnya apa? Mereka masuk dalam doa. Mereka masuk dia dalam doa. Nah Tuhan berfirman, kau berfirman dan semuanya jadi ya. Dia berdoa dan Tuhan berfirman, ya engkau pergi ke mall dan bawa seluruh 9 anak binaanmu.
Ya, lalu Ibu Tati ngomong, yuk siap-siap kita semua berangkat pergi ke mall. Ya, udah. Nah, pergi ke mall, lalu dia masuk ke sebuah supermarket yang lumayan besar. Kembali dia tanya Tuhan, apa yang harus aku lakukan? Kembali Tuhan berbicara lewat hati nuraninya, ambil 2 troli, ya, dan ambil kebutuhanmu selama sebulan. Lah, anak binaannya, Mi, emang mami punya duit? Rekening kita kan kosong. Kalau Tuhan suruh, nurut pasrah bongkoen orang Jawa bilang. Ya wis, nurut lah. Ya, jadi mereka bawa 2 troli, ambil beras, ambil susu, ambil minyak, ambil terigu. Pokoknya kebutuhan rumah selama 1 bulan. Nah dia berharap nih, mungkin ketemu Pak Paulus nih biar dapat angpau pau gitu. Ya ketemu Ibu Rahel, ya atau ketemu ibu-ibu saudara sekalian. Ternyata dia celingak-celinguk, ada satpam. Orang kalau punya dosa, walaupun Pak Polisi nggak tahu, ya satpam nggak tahu, ya kita deg-degan nggak? Deg-degan. Lah ini nggak punya duit, ngambil 2 troli, saudara. Ya, diambil, udahan akhirnya penuh menjung kan. Ya udah, terus dia doa lagi, Tuhan, gimana nih? Duit kagak ada, nggak ada yang kasih angpau. Antri di kasir nomor 7 katanya, ya. Jadi Tuhan bicara lewat hati nurani. Ayo ngantri. Nah kalau kita punya duit, ya kalau perlu kita ambil jalan pintas supaya ngantrinya jangan panjang. Iya apa enggak? Lah kalau nggak punya duit makin panjang makin asik karena makin aman. Antrian panjang, akhirnya makin deket, makin deket, makin deket, makin deg-degan. Ya, mungkin nih kayak baterai Freddy, begini-begini jantungnya. Ya, akhirnya udah tinggal 5. Mulai gelisah, satpam, satpam. Anak-anak binaannya juga 9 bisa. Tapi sebelum lanjut itu ya saya ada lupa bahwa Ibu Tati bilang gini, nah ambil 9 HP masing-masing satu anggarannya sekian. Loh mami kan gak punya duit. Pokoknya kalau mami bilang nurut. Anggarannya segini, terserah kamu mau pilih apa, pokoknya anggar segi. Kira-kira anak binaannya seneng gak? Lo seneng lah, saya aja seneng kalau dikasih. Iya kan? Akhirnya mereka 9 ambil. Udah ngantri, 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 ngantri. Nah anaknya makin deg-degan, ibunya juga deg-degan, sama deg-degannya saudara. Memang iman itu bikin deg-degan loh saudara. Ya, seperti Abraham suruh gorok anaknya, Abraham deg-degan nggak? Deg-degan. Suruh Nabi Nuh bikin perahu di atas gunung, deg-degan nggak? Ya kan dibilang Nabi Nuh gila, Nabi Nuh stres. Kadang-kadang Tuhan suruh dengan cara yang nyeleneh saudara. Nah akhirnya gitu antri tinggal 5. Ya, dia lihat anaknya gelisah, tinggal 4, tinggal 3, tinggal 2, tambah gelisah. Mukanya udah kayak pelangi-pelangi, alangkah indahnya merah, kuning, hijau. Nah akhirnya gitu, sampai tinggal 1. Dan sampai akhirnya giliran dia, barang dikeluarin. Ya, mukanya pada pucet saudara, kayak mayat hidup kali. Ya, pendeta pun kalau dalam keadaan kepepet tetap takut saudara. Ya, ambil, 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 tinggal barang terakhir diambil, tiba-tiba sirine berbunyi. Yang sedang antri di kasir nomor 7 karena supermarket kami sedang ulang tahun 7 tahun. Yang transaksi di kasir nomor 7 gratis tis 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 tis. Langsung nangis. Anak yang 9 sorak-sorai. Ibu Tatinya sorak-sorai. Satpam sampai kebingungan saudara. Nah itu cara kerja Tuhan misterius. Ya, pikiran Tuhan gak bisa kita selami. Tapi rancangan damai sejahtera yang terjadi dalam hidup kita. Saya percaya Ibu Tatinya mules-mules, anaknya mules juga. Ya kan? Tapi ini akan menjadi satu kesaksian yang hidup. Bagaimana cara kerja Tuhan itu luar biasa. Pokoknya kalau udah berkat itu memang jatuhnya ke kita. Seperti tadi. Ya kan kalau udah rezeki kita, berkat kita gak ketuker. Kayak tadi jalan sampai ngantuk-ngantuk gitu kan. Ternyata ada pesanan bakso. Sampai terkaget-gaget gitu kan. Makanya berkat kurang ngeluh, berkat banyak syok. Tuhan sampai bingung, ya kan? Ya anaknya sampai ngantuk-ngantuk, ditelepon susah ketiduran. Ya, kayak saya hari ini. Mungkin wajahnya kurang fresh karena saya dari tempat saya jualan jus di Pujasera, di kita di Pulau Mas, saya langsung ke sini. Ya, nah itu dagangan hari ini agak sepi, yang ngucap syukur. Karena dingin-dingin, orang nggak mau dingin-dingin.
Iya kan? Nah, mengucap syukur. Karena di balik pengucapan syukur ada berkat tersembunyi yang Tuhan sudah sediakan. Dan saya pernah alami loh. Pernah alami berkat tersembunyi, ya. Ini kesaksian saya. Ya, berkat tersembunyi ini begini. Saya ada beasiswain anak-anak, ada yang kuliah, ada yang SMA, ada yang SMP, ada yang SD. Nah, karena waktu itu Pak Paulus pemutusan hubungan kerja, saya harus menata keuangan, akhirnya anak asuh berhenti semua. Nah, anak asuh ini akhirnya dia pinjam rentenir. Ya, rentenir kalau sekarang mungkin namanya ojol lah, ojek online itu bunganya gede, pinjol itu bunganya nyekek leher banget loh saudara. Walaupun dihitungnya hariannya kecil, tapi kalau dihitung setahun itu gede banget saudara. Dan banyak orang terjebak. Nah, akhirnya dia terjebak rentenir. Lah, nggak minjem rentenir aja hidup susah, ini tambah lagi terjebak. Akhirnya saya merasa tertuduh nih gara-gara gua nggak terusin beasiswanya dia ini. Akhirnya apa? Nah, ketika saya di Komsel doa, ya kan doa, akhirnya kita doa. Nah, itu cara Tuhan tuh ajaib dan luar biasa. Nah, udah dibagi kelompok doa. Saya kelompok doanya sama si A. Si A bilang gak mau deg-degan satu kelompok sama Ibu Rahel. Level saya terlalu rendah. Akhirnya tukeran saudara. Tukeran. Saya doa sama orang lain. Nah, akhirnya saya tanya, Ibu mau didoain apa? Saya mau doain biar anak saya gak mogok sekolah. Dia dibiayain sekolah di Singapura gak lulus-lulus. Disayang dosen. Jadi nggak boleh lulus. Disayang dosen, saudara. Iya, disayang banget sampai kagak lulus-lulus, saudara. Ya, nah akhirnya dia bilang doain dong anak saya, gitu katanya. Ibu Rahel mau didoain apa? Saya bilang anak asuh saya terlibat rentenir gara-gara saya stop beasiswanya karena kondisi keuangan. Akhirnya kita doain. Yang satu duitnya banyak, anaknya nggak mau sekolah. Yang ini mau sekolah, duitnya kagak gablek, saudara. Ya, akhirnya doa. Selesai itu, ya kita biasanya makan-makan kalau di Komsel. Bu Rahel nomor rekeningnya dong. Dia transfer loh, 5 juta sesuai dengan kebutuhan untuk bayar kuliah. Dia transfer loh, saudara. Dan tahunya anehnya apa? Nah, Tuhan kirim malaikat. Karena itu orang baru pertama kali hadir dalam Komsel dan selanjutnya nggak nongol lagi. Jadi Tuhan kirim malaikat tersembunyi. Cara kerja Tuhan tuh misterius luar biasa. Nggak pernah nongol lagi sampai sekarang, saudara. Jadi Tuhan bisa utus malaikatnya untuk memberikan pertolongan kepada umatnya. Karena firman Tuhan ayat di dalam Amsal atau di apa, malaikat malaikat berkemah keliling untuk menjaga, melindungi, mendengar setiap orang yang butuh pertolongan. Cara kerja Tuhan misterius ya. Lalu selanjutnya Allah menyembunyikan diri, mempunyai makna bahwa terkadang doa tidak dijawab karena ada misteri Allah yang tidak kita pahami. Seperti tadi. Saya berdoa agar lamaran kerja ditolak nyatanya. Ternyata ada misteri yang dapat mencelakakan kita. Jadi kalau doa saudara nggak dijawab sama Tuhan, Tuhan tahu yang terbaik buat saudara tuh apa. Tuhan tahu. Satu hari ada seorang mama, anaknya begajulan banget, dan anaknya minta, Ma aku pengen kuliah di luar negeri. Lalu deket mama aja lu berandalan, main, berteman sama begajulan yang gak karuan, apalagi lu sekolah di luar negeri. Tapi cara Tuhan luar biasa, deket mamanya anak begajulan, kerja di sekolah di luar negeri, dia di luar negeri ketemu GBI, dan dia aktif, yang begajulan jadi baik saudara. Nah itu kan cara Tuhan tuh luar biasa. Terkadang ya cara kerja Allah kita nggak pahami. Tapi rancangan damai sejahtera Tuhan berikan kepada kita. Dan dengar, ketika engkau sedang mengalami masalah, imanmu sedang difitness sama Tuhan untuk menjadi iman yang kuat. Waktu saya ke Guangzhou ya, di depan rumah sakit rumah sakit Fuda Hospital, itu ada satu restoran bebek packing dan babi packing. Enak tenan, konon katanya. Kalau saya kan vegetarian. Nah, enak banget, empuk sekali. Dan menurut cerita katanya, ya, bebek tuh sama babi itu dikasih makan, tapi nggak dikasih bergerak, dipakein baju, ya, pakein baju, lalu kayak sedikit kegantung, jadi
babinya nggak lari-lari, makan aja, makan. Nah karena nggak pernah lari, nggak pernah jalan, akhirnya badannya gemuk tapi nggak berotot. Makanya waktu dipotong, disembeli, dibikin babi hongki paklay segala macem ya, babi rica, ya enak tenang. Nah orang Kristen yang imannya nggak pernah di fitness, yang imannya nggak pernah dibentuk lewat masalah, jadi santapan iblis empuk, diabolos daimon ian kampret tua, si setan tua itu. Kita jadi makanan dia, saudara. Jadi ketika kita dibentuk ya dengan berbagai masalah seperti Ayub. Ayub dibentuk Tuhan. Ya, Ayub dibentuk Tuhan. Ayub sendiri sempat ngeluh, ya. Sampai istrinya pun nyumpahin dia, matilah kau sekalian. Ada uang abang sayang, nggak ada uang abang dibuang katanya. Ayub pun sempat stres. Yusuf pun sempat stres. Dari anak manja, anak yang nggak bisa apa-apa, lalu dibuang jadi budak, ya. Lalu tinggal di rumah tante Pot yang gila-gila sama brondong si Yusuf, dirayu masuk penjara. Tapi lewat penjara itu dia dibentuk Tuhan. Saudara perhatiin deh, anak gembel, maaf ya, anak gembel, anak tunawisma dengan anak bos. Secara matang, secara dewasa, lebih dewasa mana? Anak tunawisma, iya kan? Coba anak bos, nggak dikasih uang jajan, supir lupa jemput, nangis di sekolah. Iya apa enggak? Lah anak ini, alarmnya bunyi. Maaf. Nah, anak bos nangis nggak bisa apa-apa. Tapi kalau anak-anak tunawisma, dia udah terbentuk. Dia udah terbentuk dengan lincahnya. Ya udah terbentuk dengan lincahnya. Jadi nggak ada masalah. Nah, ibu-ibu yang sedang dibentuk imannya, engkau sedang dijadikan kuat. Iblis aja bilang sama Tuhan, Tuhan lihat Ayub enggak? Lihat, begini nih. Tuhan bilang gini. Terus Ayub bilang apa? Terang aja begitu, istri cantik, anak banyak, harta banyak, usaha maju, budak banyak. Terus Tuhan bilang, boleh kau apa-apakan dia tapi jangan ambil nyawanya. Bayangin anaknya 10 mati, sahabatnya nyumpahin dia, sahabatnya nyalahin dia, istrinya nyumpahin dia. Ya hartanya dijarah. Ternyata Ayub lulus. Akhirnya apa? Tuhan ganti berlipat-lipat kali ganda. Jadi ketika engkau sedang dalam padang pasirnya Tuhan, engkau sedang dibanggakan Tuhan. Dan ada berkat tersembunyi yang Tuhan telah siapkan untuk engkau terima. Ya, di mana kita dapat menemukan persembunyian Allah? Ya, Allah itu ada di mana-mana. Ulangan 4 ayat 29. Dan baru di sana engkau mencari Tuhan Allahmu dan menemukannya, asal engkau menanyakan dia dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Jadi Tuhan ada nyanyian, Tuhan Allahmu ada di antaramu, ya, yang memberikan sorak kemenangan. Tuhan hadir bukan sebagai penonton. Penonton lebih pinter loh sama pemain. Coba main bola. Ya, lu mau musuhnya belok ke kanan, lu tendang begitu, lebih pinter dari pemain. Iya kan? Penonton lebih pinter dari pemain. Ya lu bodoh amat sih, tinggal ke kiri dikit lalu tendang, apa susahnya sih? Coba kalau dia main. Kakinya udah keseleo kali. Penonton biasanya lebih pinter. Tapi Yesus hadir bukan sebagai penonton, tetapi sebagai pahlawan yang memberikan sorak-sorai kemenangan. Ya, jadi di mana kita dapat mencari Tuhan? Yaitu di dalam Ulangan 4 ayat 29, lalu Yesaya 5 ayat 55 ayat 67. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama ia dekat. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka dia akan mengasihaninya. Jadi apa? Tuhan membentuk kita supaya kita bertobat. Nah, bangsa Israel, dia nangis-nangis. Kenapa engkau tidur Tuhan? Karena apa? Tuhan mau bangsa Israel bertobat. Waktu perjalanan dari Mesir menuju ke Gunung Sinai, dari Mesir menuju ke Israel, itu kalau kita bodoh-bodohan, saya naik bus dari Mesir ke Israel cuma 4 jam.
Itu kenapa sampai 40 tahun? Karena ngoceh melulu. Ngoceh melulu. Akhirnya selama 40 tahun Tuhan mau dia bertobat. Kalau udah bertobat baru ulangannya nggak diremedial lagi. Udah lulus. Jadi kalau saudara masih remedial di masalah yang sama, berarti saudara belum lulus. Tapi kalau saudara sudah lulus, nggak perlu remedial lagi. Ada berkat tersembunyi yang sudah menanti saudara. Kayak tadi kan ngantuk-ngantuk cuma dapat 120.000. Daging aja sekilo nggak dapat 120.000 kan. Tapi cara Tuhan luar biasa. Ya, di satu sisi ya orang menangis bisa mendapatkan sorak-sorai bagi anak Tuhan. Iya kan? Itu kan kematian, sedih. Dengan kesedihan kita bisa menjadi berkat. Ini ada saya akan akhiri dengan sebuah kesaksian yang luar biasa ya. Perusahaan waktu zaman krisis susah banget. Ya, kadang-kadang Tuhan berkati dengan air mata orang, Saudara. Jadi ini teman saya punya perusahaan, usahanya kantong mayat. Kantong mayatnya sepi gitu. Nggak laku-laku. Ya, sampai pegawainya yang dirumahkan, nanti kalau ada borongan dipanggil. Ternyata ada pesawat di Surabaya yang itunya banyak yang mati ya. Akhirnya dipesan kantong mayat. Terus ada bencana alam di mana-mana. Sampai pegawainya lembur-lembur, saudara. Sampai nambah terus. Karena apa? Perlu kantong mayat. Karena ada korban bencana alam ada di mana-mana. Akhirnya diberkatin. Tapi di satu sisi dia diberkatin. Keluarga yang itu kan menangis. Ya. Jadi kadang-kadang Tuhan robah ratap kita menjadi tarian. Luar biasa. COVID gini, ya. Orang yang usahanya pailit kayak teman saya, botolnya kagak laku-laku, begitu COVID, botol yang udah lama sampai rada kuning disimpan, laku keras. Bahkan gara-gara COVID dia bisa beli rumah. Tuh, ya. Kadang-kadang lewat bencana alam orang diberkati Tuhan. Itulah cara kerja Tuhan yang luar biasa. Waktu COVID, saudara, saya bikin ini hand sanitizer. Anak saya bilang, ketangkap polisi lu, di penjara lu. Bukan bantuin emaknya, nakutin gitu loh. Ya, saya lapor sama pembimbing saya, pembina saya di kecamatan. Oh nggak apa-apa Bu, Ibu di bawah naungan kami. Ya, akhirnya saya bikin. Nah gitulah manusia, dagang gak laku, stres, dagang laku, stres juga. Ya, nah dagangan saya laku banget. Sampai jam 2 pagi kerja, Pak Paulus sampai keteteran makannya sudah. Jam 2 pagi, jam 6 pagi orang udah ngantri banyak mau beli hand sanitizer. Padahal saya nggak iklan, hanya lewat WhatsApp jual hand sanitizer. Laku, ada yang mau beli 1.000. Saya bilang enggak, kita jual paling banyak saya batasin 100 aja gitu. Saya lihat orang beli 25.000 sama saya, masuk topet 175.000. Itu manusia ya. Tabung oksigen aja diumpetin kan, ditimbun kan. Masker harganya yang biasa 15.000, 25.000 jadi berapa? 600.000. Iya kan? Itulah jahatnya manusia. Nah cara kerja Tuhan tuh luar biasa. Jadi intinya ya Tuhan gak bersembunyi, tapi Tuhan mau membentuk kita menjadi orang yang kuat dan tahan banting. Ada satu suku ya, suku itu punya kebiasaan setiap laki-laki yang akil balik, dia harus laki-laki yang kuat. Jadi kalau ada anak laki-laki yang akil balik, dia harus mengalami satu ujian yang mengerikan. Jadi apa yang dilakukan? Ada seorang anak laki-laki dewasa yang sudah akil balik, dibawa ke tengah hutan malam hari. Nah kalau hutan kan malam hari kan, kalau di Jakarta ada lampu, ya kan? Kalau di hutan pedalaman mana ada lampu ya, yang kedengeran ada suara kayak gitu kan ya, lalu ya kan, yang begitu kan. Nah ini anak di pohon besar yang konon katanya pohon beringin tuh ada setan penunggunya. Di pohon besar dia diikat dengan dada telanjang, hanya pakai cawat doang diikat untuk membuktikan bahwa dia itu laki-laki pemberani. Diikat, saudara. Lalu tengah malam dia mulai ada kresek. Takut nggak? Takut, bisa jadi dia kencing-kencing di celana. Lalu mulai ada ada tokek, ada cek. Ya kan? Ada suara serigala.
Ada macam-macam lah. Dia takut nggak? Takut. Tapi saudara, dalam keadaan kengerian, ketakutan yang luar biasa, ayahnya beserta dengan pasukannya itu siap dengan tombak. Kalau ada ular, kalau ada beruang, kalau ada binatang buas yang mengganggu dia, mereka sudah siap. Demikian pula Tuhan. Ya, ketika saudara sendiri, saudara takut, Tuhan ada di Tuhan Allah di antaramu ya. Jadi ketika ada dalam mara bahaya maut, Tuhan itu akan menolong kita. Tapi Tuhan bentuk kita. Jangan sampai kita lulus ya, sampai kita nggak remedial lagi. Kalau sekarang remedial, kalau dulu istilahnya di hair. Ya, kalau nggak lulus di hair lagi sampai lulus. Nah hari ini ya, kalau engkau merasa bahwa masalahku belum selesai, ya kok Tuhan nggak jawab doaku? Bukan Tuhan nggak jawab, ya Dia sedang membentuk engkau. Dia ingin engkau berkembali kepada kasih mula-mula, karena Tuhan akan sediakan berkat. Ya, Tuhan akan kirimkan penolong yang lain yang bernama Roh Kudus. Pernah nggak saudara, beban saudara berat banget, waktu saudara mau doa bingung doanya dari mana? Karena masalahnya bebannya berat banget, saudara bingung. Nah makanya ada firman mengatakan bahwa roh kita membantu di dalam kelemahan kita. Artinya ketika kita bingung, nggak tahu mau doa dari mana, kita itulah fungsinya bahasa roh. Kita nangis, kita berbahasa roh. Artinya apa? Tuhan memberikan penghiburan kepada kita. Jadi kalau kita berbahasa roh itu bagus, tapi hanya menguatkan diri sendiri. Tapi kalau kita berbahasa roh lalu minta hikmat sama Tuhan untuk dapat menerjemahkan, itu dapat menguatkan semua yang hadir di tempat ini. Satu hari saya melayani di GBI di Bamak ya. Bamak itu singkatan dari badan apa gitu, G-nya gereja. Nah, di situ saya tinggal di rumah Pak Yakob Setiono apa ya, di Papar. Nah, satu hari dia bilang gini, Tuhan, aku minta biar aku bisa berbahasa roh dan aku bisa menerjemahkan. Supaya bukan hanya aku diberkati tapi semua orang diberkati. Dia minta gitu. Dan dia minta gak tanggung-tanggung saudara. Apa yang dilakukan? Dia berdoa, dia berpuasa 40 hari. 40 hari gak makan tapi minum. Kalau gak minum bisa rontok. Ya, onderdil kita, rantai-rantai yang ada di tubuh kita 40 hari. Dan benar, saya waktu ikut di acara Bamaknya doa, jadi antar gereja-gereja para gembala, ya, para PDP, PDM, indah banget rasanya, suasana surga turun banget. Karena apa? Di sini berbahasa roh Pak Yakob terjemahin, di sini bahasa roh Pak Yakob terjemahin, di sini bahasa roh Pak Yakob terjemahin. Jadi saut-sautan gitu loh. Saut-sautan saya sampai merinding dan saya merasakan diberkatin sekali. Jadi ketika engkau letih, lesu dan berbeban berat, mari kepadaku semua yang letih, lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Jadi apa? Lesu, letih. Datang kepada Tuhan Yesus hanya sejauh doa. Dan ada satu nomor WA Tuhan Yesus Kristus. 0818773333. Mazmur 81 ayat 8, dalam kesesakan engkau berseru maka aku meluputkan engkau, aku menjawab engkau dalam persembunyian guntur, aku telah menguji engkau di dekat air Meriba. 081877 artinya Matius 7 ayat 7, minta diberi, cari mendapat dan seterusnya. 333 Yeremia 33 ayat 3, berseru kepada kau maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal besar dan yang tidak engkau terpahami, yaitu hal-hal yang tidak kau ketahui. Jadi saudara nggak bisa menyamakan pikiran Tuhan seperti segelas air dituang ke dalam lautan. Tapi yang intinya bahwa Tuhan tidak pernah ingkar janji, Tuhan sekali-kali tidak pernah meninggalkan engkau, bahkan Tuhan sudah menyediakan berkat tersembunyi buat kita semua. Amin. Tuhan memberkati. Terima kasih Bapa yang baik, hamba-Mu telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan,
Biar ini boleh menguatkan kami bahwa ketika kami punya masalah dan beban berat, sesungguhnya Engkau sekali-kali tidak pernah bersembunyi, tidak pernah memalingkan wajahnya, tidak pernah menutup telinganya, tidak pernah melarikan diri, tetapi Allah ada bersama untuk sebagai pahlawan yang memberikan kemenangan kepada kami. Kami menyerahkan seluruh ibu-ibu WBI Gunung Sahari, biar mereka tetap dekat, melekat, berbuah, dan buah itu manis di hadapan Tuhan. Kami menyerahkan Bapak Gembala ke dalam tangan Tuhan beserta dengan ibu, beserta dengan anak-anak dan cucu-cucunya, menantunya bila mereka memang sudah mempunyai cucu. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu. Tuhan isi jiwa baru dengan dari bangku-bangku yang kosong ini sehingga banyak petobat-petobat baru dan nama Tuhan dipermuliakan. Kami menyerahkan seluruh area Gunung Sari ini ke dalam tangan Tuhan, kiri kanan depan belakang atas bawah semua ada dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.